Halo sobat, selamat datang kembali di tutorial Bertus. Pada hari ini, saya akan memberikan tutorial mengenai Syntax SQL 2008. Untuk bagian pertama, yang akan saya ajarkan adalah terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Menampilkan data dari tabel secara keseluruhan. Yang kedua, menampilkan data di mana data yang sama hanya ditampilkan satu saja dengan menggunakan select listing. Yang ketiga adalah menampilkan data dengan klausa where. Yang keempat, menampilkan data dengan klausa where digabungkan dengan condition. Dan yang kelima adalah menampilkan data di mana dengan ada sortnya. Baik, kita langsung aja dengan pengenalan sedikit tentang SQL. Untuk itu pertama kita buka dulu SQL-nya dulu teman-teman ya. Oke, kita buka SQL 2008-nya. Terus kita masukkan user dan passwordnya. Oke, saya akan perkenalkan dulu apa itu SQL. SQL adalah singkatan dari struktur query language, di mana kita dapat memungkinkan mengakses dan memanipulasi data. Apa saja yang dapat dilakukan oleh SQL? Yang dapat dilakukan SQL itu diantaranya adalah membuat database dan tabel baru, memasukkan data, mengedit data, dan menghapus data, serta banyak yang lainnya lagi teman-teman. Oke, kita mulai saja di tutorial. Untuk yang pertama adalah menampilkan data secara keseluruhan. Di sini database yang akan kita gunakan adalah database latihan dengan tabel namanya barang. Oke, kita mulai teman-teman ya. Select, sintaksnya adalah select bintang from nama database-nya, latihan tutup kurung titik dbo titik barang. Lalu kemudian kita tinggal execute aja teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari eksekusi query tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menampilkan data apabila itu di dalam datanya tersebut ada yang double-double. Contohnya yang di sini teman-teman nih. Ini sama semua nih. Kalau kita tampilkan biasa, dia akan menampilkan tiga-tiganya teman-teman, karena sama. Contohnya ya, where kode barang sama dengan M002380. Nah, di sini kan keluarannya sama teman-teman ya, dimana kita hanya menampilkan satu saja, yang sama tidak kita tampilkan. Caranya adalah kita copy aja ini biar cepat teman-teman. Kita copy, lalu kita paste, kita tambahkan di depannya dengan distinct. Lalu kita blok, kemudian kita eksekusi teman-teman. Kita tampilkan di mana where-nya sama dengan M2380. Oke, kita eksekusi ya. Nah, dia kan hanya menampilkan satu aja, dimana kalau yang biasa dia akan menampilkan ada 3 item, dimana isinya adalah sama semua. Contohnya ini teman-teman ya. Oke, salah, maaf, ada keliruan teman-teman. Oke, kita diulang ya teman-teman ya. Kita eksekusi blok, kita execute. Nah, di sini ada 3 teman-teman yang muncul ya. Oke, kalau kita menggunakan listing, dia akan muncul hanya satu saja. Oke, nah untuk step yang selanjutnya, di mana kita akan menampilkan select dengan kondisi where, di mana itu kita menampilkan data dengan ada klausa where-nya. Contohnya seperti ini teman-teman ya, salah satunya nih sudah saya jelaskan. Nah, contoh yang lain kita bisa lihat, contohnya kita menampilkan data misalnya yang
kodenya sama dengan K0019, kode kategorinya. Contohnya select barang where kode kategori sama dengan K0019. Lalu kita eksekusi. Nah, dia kan yang menggunakan kode kategori K19 akan ditampilkan semuanya, teman-teman. Oke, tugas selanjutnya kita akan lanjut dengan select dengan klausa where digabungkan dengan condition. Oke, kita gabungkan dengan condition ya, teman-teman. Contohnya, oke, kita eksekusi select. Saya mau menampilkan kode kategorinya sama dengan K001 dan satuannya sama dengan box. Oke, select bintang from kode kategori sama dengan K001 dan satuannya and satuan sama dengan box. Nah, kalau klausa where ditambah dengan kondisi and, berarti kondisi dari permintaan where tersebut harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, dia tidak akan ditampilkan dalam hasil query tersebut, teman-teman. Bentar ya, kita dulu nih nama tabelnya, kode barang, kita copy dulu di bawah nih. Oke, lalu kita tambahkan where. Jadi saya mau menampilkan database barang di mana kondisinya kode kategorinya adalah 01 dan satuannya adalah box. Nah, untuk kondisi where dan ditambah dengan kondisi and, berarti ini kedua kondisi ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, dia akan kosong atau nol. Oke, kita eksekusi ya, teman-teman. Nah, kan ada, dia akan menampilkan. Tapi kalau cuma satu terpenuhi, dia akan tidak ditampilkan. Oke, kita lanjut dengan kondisi yang kedua, yaitu or. Nah, kita copy aja biar gampang. Lalu kita pastekan, lalu kita ganti n-nya dengan or. Kondisi or ini, data akan bisa ditampilkan bila salah satu kondisi terpenuhi. Jadi tidak harus kedua kondisi ini terpenuhi dulu, cukup salah satu terpenuhi, dia akan muncul. Contohnya kita eksekusi ya, teman-teman. Nah, ini akan muncul, teman-teman, nih kondisinya. Oke, kelihatan, teman-teman. Nah, oke. Untuk pelajaran pertama untuk yang sintak terakhir adalah dengan kondisi kita mau mengurutkan hasil query-nya secara ascending atau descending. Caranya adalah kita tampilkan dulu, select dulu fieldnya dan nama tabelnya, lalu kita tambahkan sintaks order by contohnya 1 misalnya, execute. Nah, order by 1 ini berarti dia akan yang di sort adalah kode barang gitu, dilakukan dengan secara ascending. Ini bisa juga kita langsung tambah ascending sama juga, tapi kalau tidak dia akan membaca defaultnya sebagai ascending. Oke, kalau kita mengurutkan dari besar ke kecil, kita dapat rubah ascendingnya ini dengan descending. Contohnya kita eksekusi ya, teman-teman. Nah, demikian nih, kita akan urut dari besar ke kecil lama-lama. Nah, kalau kita mau tambahkan juga dengan kondisi where, juga bisa, teman-teman. Jadi where-nya dulu, baru order by-nya di belakangnya, teman-teman. Bukan order by dulu ya, teman-teman ya, nanti bisa salah, akan error. Oke, kita jadi tampilkan barang di mana
kode kategorinya adalah ini, atau box, dan sort secara descending. Oke, kita execute. Nah, jadi nambahkan kode barang dengan kode K001 atau satuannya box, dan di sort kode barangnya. Ini teman-teman. Kira-kira demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan untuk bagian pertama dari pelajaran sintaks SQL di SQL Server 2008. Untuk bagian keduanya nanti akan saya buatkan kembali. Silakan kalian tinggalkan komentar supaya saya dapat menampilkan atau memberikan pelajaran berikutnya untuk sintaks SQL ini. Jangan lupa subscribe, like, dan notifikasinya teman-teman. Terima kasih.